Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, pecinta podcast psikologi dan kesehatan. Iya, hari ini berjumpa lagi. Baru pertama kali ya berjumpa dengan saya Lukman. Di sini akan membawakan podcast kali ini dan tentunya dengan narasumber yang luar biasa dan sangat-sangat istimewa tentunya. Beliau adalah Dwi Hartanti SGizi MGizi, salah satu pakar gizi di UIN Wali Songo Semarang. Halo, selamat datang di podcast psikologi dan gizi, Bu Tanti. Mbak Tanti ya makanya ya? Iya, Mbak aja. Mbak Tanti ya. Mbak Tanti mana masih muda. Oke. Gimana kabarnya Mbak Tanti? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat ya. Sehat. Gimana puasanya ini? Lancar. Iya. Ini kan marak sekali ini masyarakat kali ini itu ya mungkin apa sih gizi itu apa, tentang apa gizi, pengertiannya itu apa, yang gizi sebenarnya apa sih Mbak kalau boleh tahu? Iya. Oke, gizi itu suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia, kaitannya dengan makanan, yaitu kebutuhan tubuhnya, kemudian dikaitkan dengan asupan dia dari makanan itu sendiri yang mengandung banyak sekali zat, di mana zat yang ada pada makanan itu memberikan efek yang baik, memberikan manfaat pada tubuhnya untuk melakukan fungsi normal tubuh seperti itu. Oh gitu ya. Jadi gizi itu intinya baik untuk tubuh manusia gitu ya, Mbak ya. Oke Mbak, kalau masa kecil kita itu kan masa kecil saya, masa kecil Mbak Tanti mungkin kan sering kali dengar dan sering kali terngiang tentang istilah itu 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna apakah pemenuhan gizi tersebut atau gimana Mbak? Ya, ini 4 sehat 5 sempurna itu sampai tahun ini pun kita udah milenial ya, ini 2022 itu masih saja digunakan sebagai basic untuk mencukupi kebutuhan gizi masyarakat begitu. Jadi masyarakat itu masih melihatnya kalau mau makan sehat ya konsumsilah 4 sehat 5 sempurna gitu. Ya? Padahal sebetulnya slogan 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak digunakan lagi sekarang, seperti itu. Gitu ya. Kalau boleh saya ceritakan, itu dulu di tahun 1950 itu pertama kali muncul slogan 4 sehat 5 sempurna. Ya. Pada waktu itu kita berkiblat pada basic 4 atau 4 basic yang digaungkan oleh USDA itu dari Amerika, bahwa kalau mengkonsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan itu ada 4 sehat gitu. Di situ ada makanan pokok atau nasi ya kalau di Indonesia ya. Kemudian ada lauk hewani. Kemudian ada lauk nabati, kemudian ada sayur dan buah begitu. Nah, kemudian ditutup dengan 5 sempurna, yaitu susu. Itu 4 sehat 5 sempurna. Nah, seiring berkembangnya waktu, tahun 1995 ya itu diadakan suatu pertemuan sehingga pada 95 itu muncul slogan baru untuk kiblat kita bagaimana cara mengkonsumsi makanan yang bergizi baik begitu. Di situ muncul yang namanya PUGS atau Pedoman Umum Gizi Seimbang. Ya, jadi sudah berubah sebetulnya tahun 95. Gitu ya? Nah, taunya masyarakat itu kan kita masih lo kalau mau sehat, kalau mau misalnya badan lo baik, bagus, ya makanlah 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Ya taunya gitu. Betul. Padahal sekarang sudah berubah sudah berubah jadi gizi seimbang gitu ya. Jadi justru sudah berubah 2 kali. Gitu ya. Ya, jadi dari 1950 itu 4 sehat 5 sempurna. Kemudian tahun 95 dia berubah menjadi PUGS tadi, Pedoman Umum Gizi Seimbang. Di situ ada 13 pesan. Ya, ada 13 pesan termasuk bagaimana cara mengkonsumsi makanan, kemudian dan lain sebagainya. Nah, karena PUGS ini kurang digaungkan ya, kurang disosialisasikan ke masyarakat begitu, sehingga banyak yang nggak tahu. Nggak tahu. Nah, 95 mungkin
Mas Lukman umur berapa nih? Kelas berapa? SMA mungkin ya. Iya, Nah, iya tahun itu masih 4 Zat 5 sempurna gitu loh. Iya, 95 mungkin saya masih SD ya. Dan Iya. saya juga masih pakai 4 Zat 5. Aku tua banget ya. Oke. Nah, seperti itu. iya, Kemudian oke. tahun 2014 ya. Jadi berapa? 8 tahun 8 tahun yang lalu ya, 2014 itu Direktorat Gizi Republik Indonesia melakukan workshop untuk merumuskan kembali pesan dari bagaimana mengkonsumsi gizi yang baik. Sehingga dirubah lagi dari PUGS dengan 13 pesan itu bukan dirubah ya, tapi disempurnakan ya, menjadi PGS sekarang atau pesan gizi seimbang. Gitu. Pesan gizi seimbang di situ ada 10 pesan. Ya, dari 10 pesan itu dirangkum lagi menjadi 4 pilar. Nah, ini yang mungkin saya akan sebutkan 4 pilar itu. Nah, 4 pilar ini yang mungkin harus masyarakat tahu, masyarakat tahu. Penting itu. Ya, ini penting, Mbak. Yang menggantikan 4 Sehat 5 Sempurna. Iya, Jadi betul, sekarang kan 4 mumpung ketemu sama pakar gizi kan, kita kan harus tahu kan, gitu kan. Kita harus tahu ya. Betul. Masyarakat biar tahu masyarakat ya. Ya, yang pertama dari 4 pilar dari PGS atau slogan yang baru ya untuk kita ini. Yang pertama adalah makan makanan yang beraneka ragam. Contoh? Ya, artinya di sini makan makanan yang beraneka ragam itu bervariasi. Misal untuk makanan pokok, kita kan makan pokoknya nasi ya. Ya. Kemudian kalau kita sudah makan mie instan misal, jagung, itu kita ngerasa belum makan, bukan? Iya, itu sangat Jawa sekali. Iya, betul. Gitu. Padahal itu sudah termasuk makanan pokok juga, iya, gitu. Betul. Jadi ini yang mungkin masyarakat perlu tahu bahwa makanan pokok kita itu nggak hanya nasi. Jadi misal tadi kita sudah makan mie, kita makan singkong, ubi, gitu ya, roti, gitu, itu sudah makanan pokok, begitu ya. Sehingga itu menggantikan gitu ya. Jadi beraneka ragam itu nggak harus nasi. Jadi kita bisa menggantikan dengan sumber makanan yang lainnya. Itu untuk bahan makanan pokok. Nah, itu juga berlaku untuk semua bahan makanan, misal lauk, sayur ya, jangan itu saja yang dikonsumsi. Kenapa? Karena setiap bahan makanan itu memiliki kandungan gizi yang berbeda-beda dan beraneka ragam. Nah, sedangkan tubuh kita memerlukan kebutuhan gizi yang banyak juga, misal vitamin itu kan ada banyak, A, D, E, K, B, C, kemudian ada mineral juga ada banyak. Nah, satu makanan tidak mungkin memenuhi seluruh kebutuhan tubuh. Sehingga kita harus makan yang beraneka ragam, begitu. Dalam pesan ini itu juga ada sebuah visual atau gambar bagaimana cara kita mengkonsumsi makanan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yaitu piramida makanan. Ya, ini nanti mungkin pemirsa di rumah bisa googling aja, gampang ya. Piramida makanan atau tumpeng gizi seimbang piramida gizi seimbang seperti itu. Biasanya search aja di Google ya, piramida gizi seimbang. Nanti akan muncul makanan apa saja yang akan harus kita konsumsi beserta porsinya, begitu. Gitu. Nah, ini kalau kita tadi sudah mendengar penjelasan dari Mbak Tanti, nah ini problemnya adalah ketika ini kan bulan puasa. Nah, bulan puasa dan kita harus masih tetap mempertahankan kebutuhan tubuh terkait dengan gizi seimbang. Nah, tips-tipsnya apa ini untuk memenuhi gizi seimbang gizi seimbang bagi tubuh di waktu bulan puasa? Ya, oke. Kalau ngomongin bagaimana kita memenuhi kebutuhan gizi seimbang kita, berarti kita perlu tahu visual yang gizi seimbang tadi. Yang pertama adalah piramida gizi seimbang, yang kedua adalah piring makananku. Piring makananku. Mungkin ini ya. Pernah dengar? Itu adalah dua visual. Bagaimana kita mengkonsumsi gizi secara seimbang. Dua visual itu. Nah, mungkin pemirsa di rumah nanti bisa googling piring makananku itu seperti apa. Di situ tergambar berapa porsi atau berapa bagian dalam satu piring sekali kita makan. Itu untuk nasi itu berapa bagian, ya, lauk itu berapa bagian, sayur dan buah itu berapa bagian. Nah, ketika setiap kali makan kita selalu mengkonsumsi sesuai dengan takaran piring makananku, berarti selamat. Kita sudah mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang.
begitu. Nah, terkaitkan dengan puasa berarti tadi untuk gizi seimbang itu dalam satu piring itu kita harus ada makanan pokok, kemudian lauk hewani, lauk nabati, sayur dan buah. Maka dalam berpuasa untuk menu makanan kita di buka dan sahur juga harus memenuhi prinsip gizi seimbang. Artinya dalam setiap piring kita itu harus ada makanan pokok ya. Tadi makanan pokok boleh nasi, boleh roti dan lain sebagainya. Kemudian ada lauk hewani, contohnya hewani apa ikan, daging dan lain sebagainya. Lauk nabati, tahu tempe misal kacang-kacangan, kemudian ada sayur dan ada buah. Itu wajib setiap sahur dan buka. Nah, ini yang menarik. Kadang gimana ini sahurnya? Tadi pakai apa? Mie instan. Mie instan pakai Teman saya itu namanya Zulfa itu ya sering makan mie instan itu kalau sahur. Ya, pakai nasi terus pakai kerupuk ya. Iya, jadi pakai semuanya nasi. karbo. Oh iya benar. Nah, wah, itu sangat tidak sehat sekali Ya, itu. betul. Iya, betul. Aduh. Akan berdampak pada kualitas puasa. Biasanya kalau kita mengkonsumsi menu sahur yang seperti disebutkan tadi, itu jam 10 itu udah keliengan. Ngantuk. Keliengan, kepala pusing gitu. Iya. Nah, mungkin pemirsa di rumah boleh mencoba ini ketika sahur ya, usahakan gizi seimbang itu. Jadi dalam satu piringnya itu ada sayurnya, minimal ada sayurnya. Karena di sana si sayur dan buah itu dalam saluran cerna kita itu dia akan bertahan lebih lama sehingga kita jadi tidak gampang lapar. Gitu. Ya. Jadi gula darah juga terkontrol, nggak gampang drop. Artinya nggak jadi pusing ketika jam 1, jam 3. Ya, gitu lah. Nggak jadi apa? Dek. Kalau orang Jawa lagi sedek ngeluh. Ya, itu tips berpuasa supaya Nah, gini Mbak. Kalau dalam Islam atau dalam agama kita itu di bulan puasa itu kan khususnya ketika berbuka itu kan dianjurkan yang manis-manis, kan gitu toh, dianjurkan yang manis-manis. Nah, ini kalau menurut Mbak Tanti itu gimana? Kalau menurut Mbak Tanti, apakah itu sudah mencukupi atau gimana? Ya, oke. Penjelasannya. Berbuka dengan yang manis ya. Berbuka dengan yang manis. Berbuka dengan yang manis itu betul. Kalau dari segi gizi ya betul. Artinya puasa itu kan membuat gula darah kita turun. Artinya kita hipoglikemi. Pernah nggak ngerasa jam 5 mendekati berbuka gitu, kepala itu udah nyut-nyut ya. Itu artinya langsung dibuat tiduran. Ya, buat gitu tiduran. Kan? Iya. Biasanya nyerangnya itu jam 3 sore sampai jam 5 gitu. Itu setan itu banyak ya. Setan. Artinya bukan setan ya. Artinya memang tubuh kita mengalami hipoglikemia. Karena kadar gula darah kita yang rendah dikarenakan kita berpuasa. Itu alami ya. Jangan disalahkan, tapi memang alami. Nah, kemudian ketika berbuka, kondisi hipoglikemia itu kan harus segera kita atasi, kan gitu. Untuk mengembalikan energi kita, ya, mengembalikan kondisi tubuh kita supaya kadar gulanya naik kan gitu. Nah, itulah kenapa muncul berbuka dengan yang manis itu menjadi betul gitu. Karena ketika kita mengkonsumsi makanan manis, misal minum manis, kurma itu kan juga manis ya. Kemudian kue-kue manis itu langsung gula darah kita naik. Gitu. Ya, gula darah jadi kita untuk naik. menanggulangi gula darah yang turun itu Ya, tadi. hipoglikemi tadi. Nah, lumrahnya itu orang masyarakat pada umumnya itu ya minum manis terus makan berat. Ya. Nah, itu gimana Pak kalau menurut jenengan? Makan manis Terus langsung makan berat. ini curhat ya. Ya, jadi gini, kalau sedang berbuka itu memang mengkonsumsi makanan manis atau minuman manis dulu, kemudian sholat dulu kan, kayaknya ada aturan begitu ya. Sebaiknya sholat dulu, sholat maghrib dulu. Jadi jangan langsung 10 menit setelah azan itu kita sudah mengkonsumsi satu piring penuh, ya habis gitu. Lumrahnya gitu. Ya, itu lumrahnya memang begitu. Tapi coba lihat efeknya. Nanti ketika sejam lah, sejam dari berbuka berarti apa? Sholat tarawih ya. Nah, tarawih itu isya dan tarawih itu pasti kondisi kita mata itu udah sulit untuk
terbuka, ngantuk gitu ya, bahkan bisa jadi pusing gitu ya. Karena gitu. langsung dikembalikan dalam jumlah yang banyak seperti itu. Iya. Karena apa? Karena efek si karbohidrat yang terlalu banyak itu tadi masuk ke dalam tubuh, ya dia menstimulasi hormon yang bisa membuat ngantuk. Itu metabolismenya memang seperti itu. Makanya kalau berbuka minum manis secukupnya, minum makan manis secukupnya juga ya. Jadi berbuka dengan yang manis itu nggak terus bloboh, tahu nggak sih bloboh? Itu langsung makan. Aji mumpung, ya, aji mumpung, betul. Ini kan dianjurkan ya, sunnah harus makan manis ya, enggak juga. Jadi secukupnya, karena memang agama kita juga menyarankan untuk makan secukupnya. Ya, kemudian ditinggal sholat dulu, karena jadi berikan jeda waktu untuk saluran cerna kita supaya nggak buka itu langsung masuk banyak di lambung gitu ya, kayak gitu. Jadi tinggal sholat dulu mungkin 10-15 menit baru kita mengkonsumsi makanan. Dan juga jangan langsung banyak sekali ya. Banyak boleh tapi jangan sekali banyak sekali. Nah, supaya menjaga nanti saat ini tarawih itu ibadahnya nggak terganggu. Gitu ya. Nah, ini pemirsa. Jadi kalau Anda sedang menjalankan ibadah puasa ini, berbuka dianjurkan dengan yang manis, tapi dikasih jeda waktu untuk kita beristirahat dulu, menjalankan sholat dulu, sholat maghrib, habis itu baru melakukan makan berat secukupnya. Nah ini saran dari pakar gizi UIN Wali Songo ya, dan memang betul sekali di Islam juga menganjurkan seperti itu. Nah, Oke Mbak Tandi, kalau kita tadi sudah ngebahas tentang hal itu ya, sekarang gini Mbak, kalau tadi kita bilang gizi, nah kelebihan gizi itu baik nggak Mbak? Kelebihan? Iya, kelebihan gizi itu baik nggak sih Mbak? Kalau gizi kan katanya tadi gizi seimbang itu baik, gizi seimbang. Nah sekarang kelebihan gizi itu baik nggak sih Mbak? Yang baik itu kelebihan pendapatan, kelebihan uang itu baik. Kalau kelebihan gizi itu berarti apa ya? Namanya berarti overnutrition ya, overnutrition. Nah kalau di bidang gizi itu kelebihan gizi atau overnutrition itu implikasinya biasanya ke berat badan berlebih atau obesitas, ya kan, begitu ya, obesitas. Gitu. Nah obesitas ini ya dampaknya sangat banyak sekali ke tubuh, gitu ya, karena dia akan membuat banyak ya dampak dari obesitas ke tubuh itu akan memunculkan banyak penyakit yang menyerang tubuh, misal DM, misal hipertensi, jantung dan lain sebagainya. Juga ini kan kita di era pandemi ya, pandemi itu artinya kita masih bercengkrama dengan COVID kan gitu kan ya. Dimanapun kita nggak akan tahu COVID itu akan mendekati kita gitu kan ya. Artinya imunitas kita juga harus baik. Nah, orang yang kelebihan gizi yang berdampak ke obesitas itu ternyata memiliki imunitas yang rendah. Jadi immunosuppression. Jadi imunitasnya akan disuppress gitu. Jadi akan memiliki kemampuan yang ditekan begitu, sehingga imunitasnya malah turun. Iya. Imunitasnya malah turun. Begitu. Jadi dari efek kelebihan gizi itu jadi memang yang paling baik ya gizinya, status gizi ya, berarti ngomongin status gizi ya. Status gizi harus dalam kondisi status gizi baiknya gitu. Mungkin kalau pemirsa mau tahu status giziku ini apa ya gitu nanti mungkin bisa menghitungnya cek status gizi dengan IMT ya, indeks massa tubuh ya, indeks massa tubuh IMT. Mungkin nanti bisa di searching aja IMT itu rumusnya berat badan berat badan per dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, tinggi badannya dalam sentimeter. Nah, itu jika hasilnya itu antara 18,5 sampai 25 berarti status gizinya masih dalam range yang normal masih aman. Kalau lebih dari 25 artinya sudah menuju ke overweight dan obesitas. Itu harus mulai hati-hati dan harus diturunkan ke harus mulai menjaga. Nah, ini juga terkait dengan gizi lebih ini tadi, kelebihan gizi itu juga masuk dalam pesan gizi seimbang tadi. Kan tadi saya jelaskan ada 4 pilar ya. Yang pilar pertama adalah mengkonsumsi makanan beraneka ragam. Pilar yang kedua adalah mengontrol berat badan atau mengecek berat badan secara berkala. Misal sebulan sekali gitu ya. Untuk apa? Karena memang berat badan harus
dicek harus seimbang ya dengan tinggi badan tadi tinggi badan, jadi kalau misal kita cek kok naik terus ya berat badan kita ya kayak gitu. Nah itu kita perlu mengkalkulasi kembali, mungkin kita aktivitas fisik kita kurang seperti itu. Makanya kalau bahasa Jawanya wak bayan katoke teles, mangane doyan kerjane males, makane terus lemu. Makanya jadi gendut gitu ya. Gendut, nah, iya betul. Gemuk ya. Gemuk iya. Obesitas itu memang salah satu problem yang memang diakui atau tidak itu menjangkit masyarakat kita. Kadang kegemukan, malah justru ada yang gemuk itu kelihatan gemuk berarti makmur ya. Pada di dalam gemukan itu banyak sekali penyakit yang akan menghinggapi kan gitu toh. Iya, malah masyarakat itu pada umumnya gitu, gemuk itu berarti kelihatan makmur gitu kan. Sebenarnya salah itu salah teman-teman ya. Orang gemuk itu bukan masalah dia itu makmur atau bukan, malah justru orang gemuk itu rentan sekali kena terjangkit penyakit atau terkena penyakit atau virus-virus tadi karena imunitasnya kata Mbak Dewi imunitasnya yang sangat menurun. Betul. Nah sekarang ini kalau kita sudah tahu nih obesitas, kelebihan gizi ternyata adalah obesitas ya tidak baik ternyata. Betul. Nah cara menanggulangi obesitas ini Mbak. Nah ini menarik. Cara menanggulangi obesitas ini mungkin ditunggu-tunggu ini pemirsa. Cara menanggulangi obesitas ini. Cara menanggulangi obesitas, kita kembali lagi ke pesan gizi seimbang tadi ya. Ada 4 pilar. Pilar yang pertama adalah mengkonsumsi makanan beraneka ragam. Yang kedua adalah pantau berat badan. Yang ketiga adalah aktivitas fisik yang cukup. Wah, ini aktivitas. Nah, ini ya. Jadi PGS atau pesan gizi seimbang itu sudah mengcover kondisi saat ini. Jadi kenapa kok 4 sehat 5 sempurna itu diubah menjadi pesan gizi seimbang? Karena 4 sehat 5 sempurna sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Di mana kondisi saat ini itu prevalensi obesitas itu kan meningkat. Iya kan? Kalau zaman dulu mungkin masih zaman perang ya. Iya. Masih zaman perang. Masa susah, masa sulit untuk mencari makan aja atau untuk makan aja yang enak. Gizi kurang masih banyak. Masih banyak. Mungkin begitu itu relevan. Nah, ya. Sekarang 4 sehat 5 sempurna sudah kurang relevan ya seperti itu sehingga diganti menjadi pesan gizi seimbang ini. Nah, tadi berarti untuk mengatasi obesitas, jadi yang pertama atur pola makan. Atur pola makan. Artinya tidak berlebihan seperti itu, selalu gunakan pedoman piramida gizi seimbang dan piring makananku isi piringku betul. Terus kemudian yang kedua pantau berat badan. Badan. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas fisik atau olahraga. Ini yang kadang dilupakan. Oh iya, betul. Aktivitas fisik. Jadi pemirsa semuanya, pecinta podcast psikologi dan gizi, mulai sekarang Anda harus punya timbangan berat badan di rumah. Mulai punya timbangan berat badan. Itu salah satu solusi. Jadi ketika Anda keluar setelah makan bersama dengan keluarga, buru-buru timbang. Biar besoknya itu bisa mengkalkulasi kira-kira nanti berat badan saya itu memang harus benar-benar sudah mulai dijaga lagi. Biasanya sebulan sekali ya kita. Iya, betul. Kayak posyandu anak-anak itu loh. Iya. Tahu berat badannya. Tuh kan. Ternyata menuju sehat itu butuh sekali ikhtiar atau perjuangan yang tidak hanya tidak hanya sekedar aja gitu, enggak bisa seperti itu. Memang harus diikhtiari, memang harus dilakukan gitu. Menjaga pola makan ya, terus aktivitasnya itu harus olahraga. Nah, kan gitu toh, olahraga. Mas Lukman tahu olahraga itu harusnya berapa lama sih? Nah itu menarik deh tuh. Nih, olahraga harusnya taunya berapa lama sih? Atau kan 1 jam, setengah jam, atau kan cukup 15 menit atau betul. Nah ini gimana ini Mbak? Olahraga yang sejujurnya itu harus berapa lama sih? Berapa lama ya? Nah, olahraga itu juga diatur loh sama pemerintah loh. Jadi kita itu seharusnya itu olahraga berapa lama durasinya itu. Kalau dari Kementerian Kesehatan merekomendasikan seminggu kita harus melakukan aktivitas fisik olahraga itu 150 menit.
150 menit dalam satu minggu. Nah, itu minimal ya, Tapi tapi itu dalam seminggu Mas. Jadi boleh di-split, misal 3 hari ya. Senin, Rebo, Setu misal ya. Itu kita olahraga berarti masing-masing 50 menitan. Jadi seminggu itu minimal 150 menit durasi olahraga yang direkomendasikan. Nah, sudahkah Anda melakukannya? Nah, itu pertanyaan yang sulit saya jawab karena memang saya itu jarang sekali olahraga. Nah itu yang sering dilupakan. Iya, tapi enggak. Barangkali 10 atau 20 menit atau 30 menit ya kita sering lah. Karena kita hidup di masyarakat ya, kita sering jalan-jalan, sepedaan dan gitu kan. Sepedaan itu yang sempat populer ya, sempat trending topik ya di masyarakat, sepedaan. Terus yang ini masih rame-ramenya ini pada rame sepak bola lagi di tengah-tengah masyarakat itu. Ya, mulai main sepak bola. Futsal sudah agak dikurangi, sekarang malah lebih main ke sepak bola lapangan besar. Itu setelah ini ada Covid ini, jadi mereka ingin selalu tampil bugar, fisiknya terjaga. Itu rata-rata masyarakat sekarang seperti itu. Nah, ini Mbak, closing statement lah untuk pemirsa ini, closing statement dari sang pakar gizi Uwin Walisono untuk pemirsa pecinta podcast psikologi dan gizi Uwin Walisono Semarang. Monggo. Oke, closing statement ya. Ini ya sangat dinanti-nanti masalahnya. Ya, closing statementnya mungkin saya ambil dari satu pepatah yang ketika saya masuk di kuliah gizi. Jadi ketika saya S1 itu kan masuk kuliah gitu. Ada satu statement yang sampai sekarang itu benar adanya statement itu. Jadi statementnya adalah you are what you eat. Ya, jadi kamu adalah apa yang kamu makan, gitu. Seperti itu. Jadi itu menarik sekali statement ini. Jadi sampai sekarang saya juga ingat. Saya selalu ingat statementnya karena ketika kita makannya kurang, maka kita akan jadi kurus. Ketika kita makannya berlebihan, kita akan jadi gemuk. Dan itu ada implikasi kesehatan tubuh kita. Jadi apa kita saat ini, misal kita sekarang kondisinya gemuk kah, kurus kah, status gizi baik kah, langsing kah, atau memiliki penyakit tertentu kah, itu pada umumnya bisa dikarenakan pola makan kita gitu. Jadi mulai sekarang atur pola makan sesuai dengan gizi seimbang gitu ya. Bisa melalui tadi visual isi piringku seperti atau itu piramida. Ya, atau piramida makanan begitu. Kemudian lakukan aktivitas fisik yang cukup. Ya, itu sesimpel itu sebetulnya, sesimpel itu kawan-kawan. Tapi sesusah itu. Tapi sangat susah kalau tidak benar-benar diniati, karena cenderung kita itu kalau misalnya hobi makan mukbang atau bahasanya mukbang itu enggak, gorengan ya oke, yang berlemak ya oke, semuanya oke masuk perut, giliran nanti sudah gemuk susah menurunkannya, ya kan repot ya. Sebelum itu terjadi maka jaga pola makan kita, tetap standar gizi seimbangnya itu tadi pesannya Mbak Tanti. Isi piringku, dicari di search di Google, isi piringku dan piramida makanan. Ya, piramida gizi seimbang. Piramida gizi seimbang tadi. Oke Mbak, nanti kayaknya juga lumayan kita ini ngobrol tentang gizi. Semoga ada manfaatnya. Nanti bisa dirasakan oleh masyarakat banyak tentang informasi ini. Amin, Terima kasih pemirsa semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast Psikologi dan Gizi Uwin Walisono Semarang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya akun sosial media Psikologi dan Kesehatan Uwin Walisono Semarang ya. Oke, terima kasih Mbak Nanti, mohon maaf ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.